Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita akan belajar tentang kelas 10 fisika yaitu suhu dan kalor. Saya Sesrin, suhu dan kalor. Kemarin kita sudah belajar tentang pemoyan. Sekarang ini kita pemoyan. Sekarang kita belajar tentang kalor. Kemarin kita juga sudah belajar tentang suhu. Di sini suhu dan kalor itu apa bedanya? Kalau suhu itu adalah derajat panasnya suatu benda, panas atau tidaknya. Kalor itu bisa kita kategorikan dengan energi. Energi panas, kalor itu. Kalau energi berarti satuannya apa? Joule, kalau enggak kalori. Kan kalori. Nih, kalor adalah energi yang ditransfer dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Oke, di sini ada pengertiannya. Di sini kayaknya kemarin udah belajar ya. Nah, ini terus sini bahwa ada hukum asas Black namanya. Ya, asas Black. Asas Black itu apa? Asas Black. Asas Black itu eh, tentang teori. Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Nah, asas Black itu tuh gimana sih? Asas Black itu secara matematis adalah keseimbangan energi, kekekalan energi. Kita tahu kalau ada hukumnya kekekalan energi, di mana energi yang masuk kan energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa hilang. Energi hanya berpindah dari bentuk satu ke bentuk lain. Itu namanya hukum kekekalan energi. Nah, terus kalau kalor itu gimana? Jadi kalor itu kalau kopi misalnya panas jadi dingin, itu bukan panasnya hilang, tapi panasnya berpindah dari sistem ke lingkungan. Kalau diberi dimasuk sama dengan dikeluar, dimasuk aja deh, dimasuk sama dengan dikeluar. Ini hukum asas Black ini sangat berguna di fisika, apalagi kalau mengerjakan soal-soal kayak berapa kalori yang dibutuhkan untuk ini, berapa suhu akhirnya seperti itu. Biasanya pakai asas Black ini. Nah, Ki itu bisa Ki mecat, bisa ml, m kali masalah apa kasih kali kalau lebur, bisa ya itu kalau apa namanya, pokoknya secara umum Ki mecat kan. Nah, di sini coba kita kerjakan soal. Bukan ya. Oke. Oh ya, saya mau nanya dulu teman-teman. Teman-teman ada tugas nggak fisika? Tugas Kak? Ada. Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang kayak kalian misalnya ngerjain gitu soal terus mentok itu ada nggak? Biar kita kerjain bareng-bareng gitu kan bersama-sama. Kalau saya sih tipenya habis kita kayak di bulan itu ada yang presentasi gitu tiap grup. Nah nanti habis presentasi itu ada kuis. Kuis itu di hari itu juga, jadi nggak ada PR. Nah, dari kuis itu ada yang kira-kira kesusahan nggak? Di bagian mana gitu? Di screenshot gitu. Mungkin yang lain, kalau saya biasanya saya langsung tanya ke guru saya, jadinya udah paham sih sedikit. Nih, saya ada soal. Coba ya. Saya bacain aja. Air bermassa 200 gram
bersuhu 20 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air bersuhu 90 derajat Celcius. Nah, di sini asas black itu biasanya itu pencampuran dari eh, dua benda dengan suhu yang berbeda. Nanti ketemu titik tengahnya di mana suhunya, seperti itu kan. Jika kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, suhu akhir campuran dari saat kesetimbangan termal adalah, coba ya gimana ini jawabnya. Hmm, oke, di sini kita tulis saja tadi contoh soal. Contoh soal, masanya masa 1 200 gram. Terus apa lagi? Eh, masa 2-nya 100 gram. Masa 2-nya 100 gram. T1-nya suhu dari masa 1 yaitu 30 derajat Celcius. Suhu dari air kedua yaitu 90 derajat Celcius. Berarti ini mau mendidih ya, panas nih. Terus kalor jenis C dari air 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini gimana jawabnya? Ditanya suhu tengahnya. Ditanya suhu dari percampuran dari kedua ini. Gimana ya cara jawabnya? Secara logika bahwa ini kan 200 gram, ini 100 gram. Bahwa nanti suhunya mendekati ke 30. Misalnya 30 dan 90 itu tengah-tengahnya kan berapa? 40, 50, 60, 70, 80. Nah, tengah-tengahnya kan berarti 60 kan? Tengah-tengah dari suhu ini kan 60 kan? Nah, nanti dia kurang dari 60 karena condong ke 30 derajat. Kurang dari 60 derajat Celcius. Secara logika gitu. Nah, gimana cara matematisnya? Cara matematisnya yaitu kita tahu tadi, kita ganti mana? Ya, di awal sama dengan T akhir, dimasuk sama dengan T keluar gitu kan. Atau di sini T1 sama dengan T2 aja deh. Kan angkanya 1 2 ya. Hmm, T1 sama dengan T2. Nah, ini T apa? M C delta T. Ini sama M1 C1 delta T1. M2 C delta T2. Ini C kecil ya, teman-teman. Ada kecil. Soalnya kalau C besar itu ada lagi namanya apa? Kalau jenis, kalau baik C1 C4. Nah, itu ini masukin aja angkanya. Taruh. Delta T ini apa? Belum tahu kan delta T itu apa. Delta itu selisih dari T akhir, T apa? T nanti titik setimbang dikurang T awalnya kan 90 derajat. Kita pakai Celcius. Kenapa? Karena C-nya ini pakai Celcius. Ini sama dengan M2 C T. Ini berarti 90 kurang T2. 90 kurang T, kurang T1. 90 kurang T. Nah, ini. Maka berarti kita masukin aja angkanya ke bawah sini. M-nya M1 dapat 200 gram. C-nya 1 kalori
per gram derajat Celcius. T dikurang ini, ya udah terus gitu aja. Soalnya nggak ada caranya. Kurang 2. Nah, ini sama dengan titik, sama dengan 100 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ini 90 kurang T. Nah, ini kita apa? Tugas kita apa? Nyari T-nya. Jadi yang ditanya P-nya ini. Nah, ini kalau satuannya kita bisa coret seperti ini. Gram coret dengan gram. Ini gram coret dengan gram. Dan nanti derajat Celcius, ini bisa kita coret nih. Yang ini derajat Celcius, kita coret dengan ini. Ini juga ada derajat Celcius maksudnya. Derajat Celcius. Itu bisa kita coret derajat Celcius dengan ini. Nah, setelah itu kita ngapain lagi? Ya udah kita kaliin 200 kali 1, 100 kali 1 gitu. Oke, kita ini dulu, tambah slide. Nah, ini tadi kan 200 kali 1 ya 200 kan ya. 200 T min 30. Ini derajat Celcius sudah hilang. Tinggal kalori. Kalorinya terus kalori sama dengan 190 kurang T kalori. Nah, ini bisa coret kalorinya. Kan sama kalori. Tinggal cari T-nya berapa? T-nya itu berarti kan 200 T. Ini kan dikali namanya sifat apa ini? Kali ini satu sifat distributif. Kalau di matematik itu namanya sifat distributif. Nah, ini satu ini nanti kali ini. Kalau di matematik itu namanya sifat distributif. Kalau sifat asosiatif itu gimana? Yang itu, yang seperti ini menjadi kurung tuh namanya sifat distributif baru. Sifat asosiatif, maaf. Nah, ini 200 dikali 30 berapa? 6.000. Min 6.000 sama dengan ini 100 kali 90 9.000. 9.000 min 100 T. Nah, ini setelah gini gimana? Ini T-nya pindah ke KRI karena yang besar 200. Nah, ini kan yang besar 9.000. Ini ke kanan. Seperti itu. Nggak masalah juga mau pindah gimana, yang penting T dengan T, angka biasa dengan angka biasa gitu. Nah, ini 200 ditambah 100 jadinya 300 T. 300 T sama dengan ini 9.000 tambah 6.000 15.000. Ini bisa dicoret kali 2. Jadi 3 dibagi 150, T sama dengan 50 derajat Celcius. Bentar. 50 derajat Celcius. Ya, betul. Bentar. Oh, ini terjawab Celciusnya. Pokoknya T ini hasilnya nanti 50. Nah, ini 50 apanya? Ya 50 derajat Celcius. Kan ininya kan awalnya Celcius ya derajat Celcius. Gitu. Nah, terbukti secara logika bahwa kurang dari 60 derajat Celcius. Ya kan, 50 derajat Celcius kan kurang dari 60 kan. Seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Raffi ada Raffi nggak? Ada. Oke, saya mau ngajak kelas 12 juga nih. Kalau tidak ada pertanyaan. Bentar, saya mau nanya, berarti besok teman-teman fisika lagi ya, yang kelas 10?
Oh, teman-teman. Iya Kak, fisika lab. Ya, berarti saya sekarang ngajar kelas 11 dulu aja ya. Ya Kak, Kamis ini Kak. Kamis kelas kayaknya kimia Kak. Oh, berarti saya ngajar dua kelas di waktu yang bersamaan gitu ya. Oke, oke. Di jadwalnya Rabu emang fisika. Hmm, oke. Berarti eh, kita lanjut aja. Kelas 11, nggak apa ini ada suhu-suhunya juga. Mungkin teman-teman bisa dapat insight baru dari ini, kelas 11. Oke, ntar saya izin konfirmasi Raffi ada di sini. Tidak ada Raffi? Hadir kah? Hadir Kak. Hadir. Oke ya. Kemarin kita udah belajar teori kinetik gas ini tentang apa ya? Nah, ini tekanan dan energi kinetik menurut teori kinetik gas kan. Nah, kalau ini di sini tulis bahwa gas ideal tuh gas itu terdiri dari molekul-molekul yang sangat banyak. Ya, gas itu ternyata udara ini bukan ruang hampa. Ada molekul-molekul yang sangat kecil dan kita tidak melihatnya. Tapi terdapat molekul-molekul dan renggang. Kenapa? Kalau padat nanti jadi benda padat kan gitu. Nah, karena ada molekul, molekul itu ada hukum gerak Newton. Setiap benda itu ada hukum gerak Newtonnya. Nah, ini kan di sini gaya antara molekul dapat diabaikan kecuali selama satu tumbukan yang berlangsung sangat singkat. Nah, gas ideal itu gimana? Gas ideal tuh dia di dalam ruangan tertutup tidak ada molekul dari luar yang masuk seperti itu. Nah, di sini ada tekanan gas dalam wadah. Ini gas ideal namanya. Nah, kita gimana cara dapat tekanannya? Kalau di sekolah-sekolah kan misalnya langsung dikasih P sama dengan ini tekanan P-nya. P besar harusnya ya. Nggak bisa diganti. Nah, P besar harusnya. Momentum nanti besar. Nah, tekanan itu ya P besar kan? Bener nggak? Tekanan P besar kan? Besar. Apa bedanya dengan momentum? Momentum P kecil kayaknya. Oke, cara tidak langsung kita dapat formulasi tekanan ini dari mana? Pertama dari momentum dulu. Nah, ini saya mau kasih tahu kalau tekanan nanti yang didapat ada dari sini. Gaya adalah momentum per satuan waktu. Nah, nanti dari gaya ini, gaya itu kan juga tekanan itu kan adalah gaya per satuan luas ya. Nah, nanti dapat. Jadi stepnya kita cari F dulu. Dengan gimana? Cari F. Ya ini tekanan momentum dan perubahan waktu. Nah, di sini kita dapat momentum dari mana? Nih, kita lihat di sini gambarnya. Ini ada M0 V1X ke kanan. Nah, nanti mantul ke kiri kan. Tumbukan dengan tembok kan. Nah, ini nanti momentum akhirnya adalah negatif X. Negatif X ke arah kiri kan. Negatif X. Nah, ini nanti momentum awalnya ya positif dikurang momentum awal. Ini ke kanan kan. Ini P1 momentum awal. Nah, selanjutnya ini kita dapat formulasinya bahwa momentum itu adalah ini. Negatif 2 M0 V1X. V1 pada sumbu X gitu kan. Nah, selanjutnya ada perubahan waktu. Perubahan waktu ini apa? Perubahan waktu kita tahu kalau kecepatan adalah kecepatan adalah jarak per waktu gitu kan ya. Nah, berarti perubahan waktu ya tinggal switch delta t dengan kecepatannya. Tinggal tinggal tukar gitu. Delta t sama dengan jarak per kecepatan. Nah, kecepatannya ya di situ v1x kan. Dan jaraknya apa? Ini kan L. L karena dia bolak-balik maksudnya tumbuk nanti mantul ke situ jadinya 2L gitu loh. Oke. Selanjutnya apa? Nih, delta P per delta T. Delta P per delta T apa? F. Ini kita mencari F. Perubahan momentum per perubahan waktu adalah F. Nah, ini tinggal coret duanya. Nah, V1X-nya nggak bisa coret. Kenapa? Ini tuh di bawah kan. Per L per V1X gitu kalau V1X-nya nggak di kanan. Nah, karena V1X-nya di bawah, kalau dia pindah ruas, dia jadi di atas.
setara dengan V1X yang atas gitu. Jadinya di kuadrat. Nggak bisa kita coret kayak gini. Ini karena sama-sama ada V1X kita coret. Nggak bisa. Ini salah. Oke. Nah, karena ke atas jadi V1X di kuadrat. Nah, oke. Selanjutnya ini F, ini namanya F. Gayanya ini. Selanjutnya, nah, gaya per satuan luas. Satuan luas itu apa? L kuadrat. Dimensi panjang di kuadrat seperti itu. L ini dimensi panjang, oke. Nah, ini berarti ini juga nggak bisa coret karena ini nanti L-nya ini setara dengan L yang di bawah. L1 ini setara dengan L kuadrat yang di bawah. Jadi L-nya pangkat 3, oke. Selanjutnya, ini dapat namanya tekanan. Nah, tekanan di sini adalah ini di sumbu X saja. Gimana kalau tekanan di, kan namanya kita hidup di 3 dimensi ya. Berarti ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Beda dengan anime di 2 dimensi. Nah, selanjutnya di sini ada berarti ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kita asumsikan bahwa semua kecepatan dalam sumbu itu sama-sama Vx. Vy sama dengan Vx, Vz sama dengan Vx. Agar memudahkan dalam perhitungan kita asumsikan seperti itu. Selanjutnya berarti kan V kuadrat sama dengan ini kan 1, 2, 3 berarti 3 kan. 3 Vx di kuadrat. Ini apa ini tanda apa? Rata-rata, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata Vx sama dengan kecepatan rata-rata Vy gitu kan. Kalau kecepatannya doang, kita belum bisa asumsikan sama. Karena ini kecepatan rata-rata, kita bisa asumsikan sama gitu kan. Nah, berarti Vx di kuadrat itu apa sih? Sepertiga V kuadrat. Ini kan kuadrat. Nah, kita masukin ke P. Kita ubah Vx kuadratnya ini, V1X kuadratnya, jadi sepertiga V. Jadi kan nanti gini, seperti P sama dengan M0. Nah, V1-nya ini kita ubah jadi sepertiga V1 kuadrat, V kuadrat X, maaf, V kuadrat X ada satunya. Vx kuadrat. Yang V kuadrat bang. Rata-rata ingat, dalam rata-rata. Terus, nih L pangkat 3-nya kita masukin. Super L pangkat 3. Nah, L pangkat 3 ini apa? Volume. L pangkat 3 dimensi panjang, di pangkat 3 volume. Ini volume. Terus ini N dari mana? N itu dari mana? N dari mana nih? N itu banyak partikelnya. Ya itu kan tadi hanya satu partikel ya. Kita nggak tahu kalau partikelnya berapa di sini kan. Nah, jumlah partikel itu apa? Jumlah partikel itu kan N dikali Na. N sama dengan N kecil dikali Na. Mol dikali dengan Avogadro kan. N. Oke. Ini namanya momentum net tekanan gas pada gas ideal. Ada pertanyaan, Nabi? Tekanan gas pada gas ideal. Ini formulasinya cukup panjang. Dan kalau kita biasanya SMA cuma dikasih rumusnya gini ya anak-anak. P sama dengan sepertiga M0 di kuadrat N per V. Kita nggak tahu udah asalnya dari mana. Oh, asalnya ternyata dari momentum, perubahan waktu, diubah jadi gaya. Gayanya nanti bisa dapat tekanan gitu kan. Betul. Oke. Selanjutnya ada apa di sini? Nah, ini dia persamaan gas ideal. Ya, PV sama dengan nRT. PV sama dengan nRT. Nah, selanjutnya N mol itu apa? Mol itu sama dengan massa per apa ini M besar? Massa per mol. Massa mol. Massa molekul ya. Wah, massa relatif kan M besar tuh. Nah, ini kimia kan. Jadi teman-teman ternyata pelajaran itu saling kait mengkaitkan. Fisika dengan biologi dengan kimia itu saling kait mengkaitkan.
Misalnya fisika dengan biologi apa? Mana gambar orang bernapas? Bernapas itu juga gas ideal. Ada ya gambar orang bernapas. Oke, selanjutnya ini energi. Ingat bahwa molekul juga ada energinya. Ada kecepatan berarti ada energi. Ada gerak berarti ada energi. Oke, energi kinetik rata-rata molekul gas. Ini persamaan gas idealnya seperti ini. Persamaan NV per KT. Nah, NV ini apa? KT. Oh, ini juga ada persamaan tekanan bahwa ini tuh kan aslinya kan sepertiga ya. Tapi ini di switch ke sini, dipindahin ini sepertiganya. Nah, ini 2/2 tuh kan 1 kan. Nah, ini untuk apa? Untuk bahwa 1/2 M0 V kuadrat ini adalah apa? Energi. Energi kinetik. Nah, 2/3 RK N per V. Berarti kita tahu bahwa EK-nya apa? EK-nya ini 3/2 KT. Kenapa? Ini kan gini ya. Bentar, dan berarti kan yang kiri ini tekanannya kan gini. N per V dan KT. Sama dengan dikali KT. Sama dengan 2/3 2/3 EK energi kinetik rata-rata N per V. Nah, ini bisa coret kanan kiri N per V-nya. Nah, EK-nya berarti sama dengan apa? 3/2 KT. K apa? Tetapan Boltzmann. Berapa? 3,134 tetapan Boltzmann. 1,38. 1,38 kali 1,23. Oke, selanjutnya nih, energi kinetik suhu mutlak. Nah, ini energi kinetik rata-ratanya seperti ini. Kak, N besar itu apa, Kak? Yang mana? N besar. M besar. N Eh, besar N. Nih kan masa molekul apa? Kalau di kimia itu dia masa relatif atau apa ya? Masa relatif. Masa relatif ya. Oh, ini dia masa Kalau per N besar, Kak, kalau N besar itu sama ya? masa per mol. Pokoknya dia satunya masa per mol. Masa relatif kan? Coba. Iya, Masa kalau N itu masa relatif. ya di kimia masa relatif ya. Masa relatif. Ya benar, masa relatif. Jadi apa ya namanya? Namanya relatif ya kan. Berarti setiap atom itu dia punya masa relatif yang berbeda-beda. Setiap misalnya karbon apa-apa itu beda. Jadinya hitungan mol gramnya itu beda. Misalnya 2 mol karbon itu berapa gram? Beda dengan 2 mol apa? Kalium gitu misalnya. Beda gramnya. Tergantung masa relatif. Nah, ini masa relatif siapa yang hitung nih? Ilmuwan kan tinggal cari molnya, hitung gramnya. Terus dibagi gram per mol. Jadi artinya apa? Berat, bukan berat ya, masa per satuan mol. Per satu molnya berapa masanya? Seperti itu. Kalau saya bilang berat salah nanti. Kan gaya masa ya, masa benda. Oke, masa atom. Selanjutnya, nah ini grafik dari energi kinetik bahwa energi kinetik semakin apa ini? Bacanya gimana nih? Semakin suhunya besar, semakin suhunya ke kanan, maka energi kinetiknya juga semakin besar gitu. Yang kan yang apa namanya? Yang mempengaruhi kan kalor ya. Kalor suhu ya. Di sini cuma suhu doang kan terbesar. Energi kinetiknya cuma dipengaruhi oleh suhunya. Berarti semakin panas, energi kinetiknya juga semakin besar seperti itu. Dan ada sangkut pautnya kalau semakin panas sama dengan suhunya semakin besar juga. Kan gitu kan. Kita tahu kalau benda digesekkan dengan cepat, kan segini, itu akan menghasilkan panas, suhu yang panas. Nah, itu kan dengan saking cepatnya V,
semakin cepat panasnya. Apa saking suhunya naik gitu kan. Selanjutnya di sini ada kelajuan efektif gas. Nah, ini kelajuan efektif apa lagi nih? Ayo. Ini kan apa nih? N itu kan jumlah partikel. Tadi kan di sini ada nih. Oke, di sini bacanya kecepatan tata kuadrat yaitu kecepatannya kayak gini rumusnya. Nanti dibagi dengan ini, dibagi dengan jumlah partikelnya berapa semuanya. Nah, ini sigma seperti ini nanti bisa di sigma. Nah, berarti di sini nah V RMS itu artinya apa? Root mean square. Mean ini rata-rata, artinya root ini akar, square itu artinya apa? Kuadrat. Akar kuadrat, akar rata-rata kuadrat seperti itu lah. RMS. Udah di kuadrat, di rata-rata di akar lagi. Apakah tidak sia-sia? Tidak, beda. Kalau V rata-rata di kuadrat sama dengan V kuadrat di rata-rata itu beda. Ini saya gini kan, V rata-rata di kuadrat tidak sama dengan V kuadrat di rata-rata. Ini berbeda ya teman-teman. Mentang-mentang kayak gini bisa duanya kita kuadratnya kita sama akar, nggak bisa. Ini berbeda. Kita tahu tadi definisi V rata-rata kuadrat ini apa kayak gini. Nah, oke. Selanjutnya ada pertanyaan teman-teman? Ini ada energi kinetik. Hubungan VRMS dengan energi yang tadi. VRMS itu apa sih rumusnya? Kayak gitu. Oke, di sini udah 442. Apa switch ke kelas 10 lagi? Kelas 10 nggak ada PR. Maksudnya nggak ada yang harus ditanyakan gitu. Oh ya, saya mau tanya, kelas 10 ini udah sampai mana materinya? Kita search dulu. Beda juga ya kurikulumnya kan. Saya tahu ada yang perlu ditambahkan gitu. Kak, ini kurang ini gitu. Masih ada materi ini gitu. Oke, selanjutnya kelas 10 ini ada perpindahan kalor ya, subbab terakhir perpindahan kalor. Jadi kalor itu bisa berpindah. Tadi kalor itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dibuat. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dibuat. Dia hanya berpindah dari bentuk satu ke bentuk lain. Itu namanya perkalian energi. Berarti ya itu kayak batu bara, energi listrik itu kita nggak menciptakan energi listrik, tapi kita mengubah energi panas batu bara misalnya menjadi turbin bergerak. Nah, itu nanti jadi energi listrik seperti itu. Nah, ini ada tiga metodenya: konduksi, konveksi, dan radiasi. Ini ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Ini perbedaan kalor ada tiga macam. Apa beda dari tiga ini dan apa contohnya? Teman-teman yang tahu? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, berapa konduksi? Konduksi itu contohnya logam kalau dipanasin, misalnya sendok kita panaskan, yang kita pegang itu ikut panas, itu konduksi. Jadi apa? Perlu perantara
perlu perantara, tapi tidak, apa bedanya? Perlu perantara, tapi tidak mengubah, apa ya namanya? Tidak mengikutkan molekul yang gimana? Produksi. Perpindahan bagian-bagian zat perantaranya tanpa di. Nah, kan sendok itu kan nggak mungkin pindah ya zat-zatnya. Ya. Panas sendok yang pindah kan? Tidak pindah zatnya. Kalau konteks siapa? Ya perlu perantara juga, tapi pindah ininya, pindah perantara zatnya. Pindah itu gimana maksudnya? Kalau kita masak air, dia kan berubah jadi uap kan? Pindah zatnya. Radiasi, nah tidak perlu apa namanya? Perantara apa? Tidak perlu perantara. Susah Indonesia. Apa contohnya matahari? Energi matahari itu kan ini ruang hampa ya. Nah, luar angkasa itu ruang hampa. Tidak ada molekul-molekul yang bisa menghantarkan energi matahari ini panasnya keluar. Tapi bisa dirasakan di bumi. Nah itu namanya radiasi. Oke, ini terakhir dari kelas 10 tentang suhu dan kalor. Lagi belajar suhu dan kalor. Ini soal aja deh. Konveksi. Ini dari Quizzes. Oke, ini dari Quizzes. Koefisien konveksi suatu zat cair 240. W ini apa, W? Apa? Satu konveksi. Artinya apa? Koefisien perpindahan panas. Oh, itu koefisien perpindahan panas. Oh, bukan. Oh, ini apa? Yang tahu teman-teman? W besarnya apa? Watt ya? W itu besar, W itu watt. Sama-sama. W apa? W. Oh, usaha, Joule. W itu Joule, usaha. Benar nggak? Harusnya nggak juga sih. Ya, usaha. W, Joule per meter kuadrat. C, C ini apa? Kalau apa ya namanya? C besar. C besar dalam thermal. C besar dalam thermal. Apa namanya C besar nih? Ya, lupa ini.
apa namanya, masa. Kalian tahu teman-teman C besar apa? Hmm. Apa ya C besar? Bukan kapasitas kalor ya? Oh Bukan. iya, kapasitas kalor. Betul, betul. Ada kalor jenis, ada kapasitas kalor. Nah, W ini joule kayaknya, usaha. Yang padat, apa yang padat? Hmm, padat tuh berarti panjang ya, panjang padat. Oh, berarti ini bukan dalam satuannya tapi dalam lambangnya. W usaha joule. Jadi 240 joule, 240 joule kalau dalam satuannya, joule usahakan joule per M kuadrat kan berarti eh, M kuadrat juga ya. M kuadrat atau kuadrat C. Oke, ini aja kita ganti W aja nih, kita belum tahu W-nya. Kita pakai usaha. Koefisien konveksi suatu zat. Koefisien konveksi. Nah, saya cari dulu. Koefisien konveksi zat. Hmm. Artinya apa? Oh, di sini artinya H, H kecil. Ini H kecil. Koefisien konveksi itu H kecil. Nah, yang ditanya tuh H besar. Berapa laju antaran panas pada zat tersebut? Oke, ini perlu kita pelajari lagi nanti. Ini. H besar tuh H kecil dikali A dikali delta T. H besar tuh H kecil dikali A dikali delta T. Laju hantaran panas dikali satuan luas dikali perubahan suhunya. Oke, suhunya ini delta T-nya bisa, kalau delta T itu yang kemarin saya bilang bisa pakai K, bisa pakai C, tapi pasti hasilnya sama. Soalnya kan nanti dikurang juga kan. 80 kurang 20, 60 kan. Berarti ini hanya sama dengan 240 W yang kuadrat G, C. Nah, A-nya A-nya ini 60 cm kuadrat berarti 6 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat kan ya. Benar nggak? Nah, berarti pangkat kan senti ke meter kan 2 ya. 4 berarti ini 4 ya benar. Satu kan. Ya benar-benar. Meter kuadrat. Terus delta T-nya kali 60. M kuadrat. M kuadrat. Nah ini kan M kuadrat bisa kita coret nih. M kuadrat, M kuadrat. Ini 10 tiganya enggak. Nah, ini C besar apa satuannya? Kapasitasi kalau kapasitasi satuan kapasitas. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Joule per K. Joule per K. Nah, Joule per K.
Jul berkah. Jul berkah. Teman-teman ada yang bisa? Jul per second. Di sini nggak ditulis apa-apa. Oke, di sini C. Berarti kalau dikali, ini kalau dikali sama dengan totalnya 84, 86,4. Nah, ini satuan watt kan, W ini kan joule. Joule per second. Secondnya dari mana ya? Second. Laju, namanya juga laju berarti kecepatan kan. Joule per second. Gimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Belum kok. Oh, ini bukan C besar itu, ini derajat Celcius. Celsius ya, Kak? Ini pantesan bingung. Ini derajat Celcius, ini derajat Celcius. Ini kan bisa coret. Nah, watt itu, ini watt ya, W-nya berarti watt itu joule per second. Satuan watt itu. Benar nggak joule per second? Satuan watt. Nah, ya joule per second. W-nya berarti watt ya, teman-teman. Watt. Berarti ya artinya itu 240 watt. 240 watt per meter kubik, meter kuadrat per derajat Celcius. Meter kuadrat derajat Celcius. Seperti ini, nanti dapatnya ini 86,4 joule per second. Jawabannya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini udah tinggal 3 menit lagi, jam 5. Saya kira aja sampai sini ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak teman-teman? Raffi nih. Dari saya belum, Kak. Oke, berarti kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih teman-teman hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.